khawasatan ila al-mu'assis hadzal majlis wal ma'arif hadzal kitab anna Allah yarfa'una bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa kamaniyati zain wa kamaniyati salafus salih wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, para hujjah, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah majelis ilmu yang kami muliakan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat yang besar kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Nurul Hikmah dalam rangka kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan kumpulnya kita mendatangkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah buka pintu hati kita untuk bisa menerima dan mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut pelajaran kita dalam kitab Fathul Qarib halaman 19, Sholatul Id, Khusuf. Ya, Sholatul Khusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa sholatul kusufi sunnatun muakkadatun. Fa in fata lam taqdi. Wa yusalli li kusufi syamsi wa kusufil qamari rak'ataini fi kulli rak'atin qiyamani yutilul qira'atu fihima wa ruku'ani yutilut tasbihu fihima duna sujudi ila akhirih. Paslon satu pasal menjelaskan tentang wasolatul kusuf, sholat gerhana. Ya, ada dua, ada gerhana matahari, ada gerhana bulan. Kalau gerhana matahari namanya kusuf pakai kaf, kalau gerhana bulan pakai khusuf. Ya, itu bedanya di situ doang. Tapi kebanyakan orang bilang kita sholat kusuf. Kenapa yang diambil mataharinya? Ya, bukan bulannya, karena memang ya sinar bulan aja didapati daripada sinar matahari. Jadi sinar bulan, adanya sinar bulan, cahayanya itu diambil atau dapat bagian dari sinar matahari. Maka dengan sebab itu lebih besar nih matahari, ya cahayanya dibandingkan dengan bulan. Maka disebutkanlah sholatnya dengan sholat kusuf, bukan sholat khusuf. Artinya begitu. Apa hukumnya? Nah, biasanya kalau gerhana matahari adanya di siang hari, kalau gerhana bulan adanya di malam hari. Dan ini waktunya juga kalau matahari total itu benar-benar terjadi, maka matahari tertutup dengan bulan, itu namanya gerhana matahari. Kalau bulan tertutup oleh matahari, itu namanya gerhana bulan. Ya. Apa hukumnya? Sunnatun muakkadatun. Hukum daripada sholat gerhana adalah sunnah muakkadah, sama seperti sholat id. Sholat id yang sudah kita bahas sama hukumnya sunnah muakkadah juga. Ya. Fa'in bata, apabila tertinggal, artinya kita nggak sempat melaksanakan sholat gerhana, atau gerhananya udah selesai, itu namanya patah, tertinggal. Jadi tertinggalnya sholat gerhana, apakah udah selesainya dilaksanakan atau sudah pisah atau sudah tidak terjadi gerhana. Ya, lam takdi,
maka tidak dianjurkan buat mengqadha daripada sholat gerhana tersebut. Habis sudah waktunya. Karena yang dikatakan sholat gerhana, waktunya kapan? Ya, waktu masuknya sholat gerhana, baik gerhana matahari atau gerhana bulan. Masuknya itu manakala matahari atau bulan sudah saling menutupi, walaupun baru sedikit. Artinya belum semua begitu. Walaupun udah baru sedikit aja, udah terjadi gerhana, di situ udah masuk waktu sholat gerhana. Habisnya kapan? Manakala matahari dengan bulannya udah pisah. Ya, jadi masuk waktunya tatkala terjadinya baru mulai, walaupun belum apa istilahnya, belum ketutup semua, baru masuk sedikit aja udah masuk waktunya. Dan manakala udah terpisah antara matahari dengan bulan, maka habis juga waktunya sholat gerhana. Ya, jadi waktunya di situ berapa lama? Tergantung berapa lama terjadinya gerhana. Kalau gerhananya umpama terjadinya cuma 10 menit, ya 10 menit itu waktunya udah. Ya. Makanya sholat gerhana itu nanti sama seperti sholat Jumat, ada khutbahnya juga seperti sholat Id. Ya. Kalau sholat Jumat kan khutbah dulu baru sholat. Kalau sholat Id sholat dulu baru khutbah. Kalau gerhana udah pernah belum kalau gerhana? Belum. Enggak, lupa ada yang jarang-jarang. Saya pernah juga beberapa kemarin belum lama kan terjadi itu gerhana. Saya jadi khotib juga, disuruh khotib jadi gerhana. Yaitu apa? Sholat dulu baru khutbah, kayak sama seperti sholat Id. Ya, karena bedanya sholat Jumat dulu. Kalau Jumat khutbah dulu baru sholat. Tapi kalau yang lainnya sholat Id, sholat gerhana dan lain sebagainya, itu dia sholat dulu baru khutbah. Kenapa sholat dulu? Karena waktunya apa? Sempit, pendek. Kalau dia khutbah dulu, kalau khutbahnya 10 menit, kalau khutbahnya setengah jam, sedangkan umpama nih apa gerhananya cuma 15 menit, nah habis. Iya. Betul. Karena dikatakan waktunya sholat gerhana itu adanya mulainya mulainya gerhana, habisnya mulai pisahnya matahari dengan bulan, habis waktunya. Nah kalau khutbahnya apa aja, ya nggak ada ketentuannya, nggak ada ketentuan. Harus waktunya itu waktu sholat Id, waktu sholat gerhana dan khutbahnya itu harus pada waktu terjadi gerhana. Nah kalau gerhananya 5 menit, sholat aja mungkin juga kurang. Gimana pakai khutbah kan begitu? Maka yang dikejar itu sholatnya, ya. Yang dianggap khutbahnya gimana? Ya khutbahnya cuma kita untuk mendapatkan nasihat apa hikmah yang terjadinya daripada gerhana tersebut, seperti itu. Ya. Maka dikatakan pain padat apabila tertinggal ya daripada sholat gerhana lam takdi, tidak disyariatkan, tidak diperintahkan untuk mengqadha. Udah hilang, habis. Karena waktunya juga habis seperti itu. Nah di sini baru diterangkan. Wa yusalli, dan melaksanakan sholat likusufi syamsi, untuk gerhana matahari, wa khusufil qamari, dan gerhana bulan. Berapa rakaat? Rakaatain, cuma 2 rakaat. Niatnya gimana? Usolli sunnatal kusuf, kalau matahari, kalau bulan khusuf gitu. Usolli sunnatal kusufi rakataini. Kalau kita jadi makmuman lillahi ta'ala, Allahu akbar, baca doa kita Allahu akbar kabira sampai habis itu baca Fatihah. Habis Fatihah baca surah. Ya. Habis surah ya sudah. Allahu akbar, ruku. Baca doanya ruku dan sebagainya. Allahu akbar. Baca lagi Fatihah. Baca lagi surah. Selesai Allahu akbar, ruku lagi. Paham?
berapa kali baca Fatihah dalam satu rakaat? 2 kali. Kalau biasanya sholat berapa kali? Kayak tadi maghrib, Fatihah sekali, ruku sekali, tapi sholat gerhana 2 kali baca Fatihah. Jadi habis takbiratul ihram sama kayak kita sholat biasa, doa kita Fatihah, surah, Allahu Akbar. Ruku dah, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah. Kan biasa orang kita baca Rabbana lakal hamdu. Enggak usah dah sami Allahu liman hamidah. Imam atau kita nih imam baca lagi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, waladdallin amin, bismillahirrahmanirrahim. Baca lagi surah seperti biasa, Allahu Akbar. Ruku lagi, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Biasa terus Allahu Akbar, sama seperti sholat biasa. Sujud pertama, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi yang kedua, Allahu Akbar, diri lagi rakaat kedua. Sama juga rakaat kedua, baca Fatihah, baca surah, Allahu Akbar, ruku, sami Allahu liman hamidah, bismillahirrahmanirrahim, Fatihah lagi, surah lagi, selesai, Allahu Akbar, ruku, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, terus sampai habis, Allahu Akbar, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud yang kedua, tahiyat akhir, salam. Jelas? Jadi bedanya dengan sholat id apa? Fatihahnya. Apa bedanya sholat id sama sholat kusuf? Kalau sholat kusuf gerhana 2 kali Fatihah, 2 kali ruku. Tapi kalau id 7 kali takbir pada rakaat pertama, 5 kali takbir pada rakaat kedua. Rukunya berapa kali? Sekali. Fatihahnya sekali pada waktu sholat id. Jadi sholat sunat id, Idul Fitri rakaat ini, imaman atau makmuman lihat kala Allahu Akbar, baca doa kita, takbir 7 kali, Allahu Akbar sampai 7 kali, selesai Fatihah, surah, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, diri, Allahu Akbar 5 kali. Bedanya di situ. Jelas Pak ya? Ya kalau ini kita sering kerjain, walaupun kadang-kadang datang, kadang-kadang sering enggaknya gitu ya. Artinya kalau gerhana memang jarang karena memang terjadinya waktu terjadi gerhana. Di situ doang bedanya. Jadi gerhana itu dilaksanakan wa yusalli, dilaksanakannya salat li kusufi syamsi, gerhana matahari, wa kusufil qamar, gerhana bulan, rakaataini, 2 rakaat. Fi kulli rakaatin, setiap 1 rakaat, qiyamani, 2 kali diri. 2 kali diri maksudnya apa? Tadi 2 kali Fatihah. Fatihah pertama, habis itu ruku, naik lagi sami Allahu liman hamidah, langsung baca Fatihah lagi, 2 kali diri jadinya. 2 kali diri, yutilul qiraatu fihima, dipanjangkan bacaannya pada 2 kali diri itu. Makanya habis baca Fatihah, baca surah. Surah apa? Yang bagus memang baca surah-surah yang panjang-panjang. Ya, tapi jangan Bismillahirrahmanirrahim panjang-panjang bakal. Ya, artinya surah-surah yang kita apalah. Paling kebantu jangan baca kul ya kulu. Nih, ayat gatuan itu doang udah. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ayyuhal kafirun. Rakaat keduanya diri yang kedua, kul huwallahu ahad. Rakaat apa? Diri rakaat kedua, kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu birabbil nas. Pendekkan. Ya, baca dah yang rada-rada panjang dikit. Tuh bagusnya kayak begitu. Ya. Jadi di dalam apa namanya? Di dalam sholat gerhana itu 2 rakaat dikerjakan, setiap 1 rakaat 2 kali diri, berarti 2 kali baca Fatihah. Wa ruku'ani, 2 kali ruku. Yutilu tasbihu fihima, dilamakan pembacaan tasbihnya. Duna sujudi, tidak dengan sujudnya. Sujudnya enggak dilamakan, biasain aja. Ya, sujudnya tidak dilamakan. Berarti dalam biasa kita baca berapa? Ruku 3. Bacalah yang ganjil ambil 5, 7, 9, silakan. Ya, tak sujudnya 3 aja udah.
Waktu sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, tapi pada waktu rukuknya itu dibacain, lamain bacaannya. Ya, biasanya 3 kita baca, ya 7 atau 9, ada yang ganjil-ganjilnya. Nah, itu diantara demikian. Ya, kenapa? Karena memang di situ disunahkannya buat kita melamakan daripada rukuknya dibandingkan sujudnya. Berarti kalau 1 rakaat 2 kali diri, 2 kali rukuk, 2 kali sujud, 1 kali iktidal. Sujudnya 2 kan? 2 pasti. Sholat biasanya 2 itu. Cuma bedanya itu dari Fatihahnya 2 kali, rukuknya 2 kali, iktidalnya 2 kali. 2 kali loh. Seakan-akan iktidal itu yang pertama jadi 2, sujudnya 2 kali. Jadi semuanya hampir 2 semua. Bisa ya? Artinya jamaah. Apakah harus berjamaah? Enggak. Kayak sholat Id. Sholat boleh sholat sendiri di rumah. Boleh. Memang afdolnya sebaiknya berjamaah ke masjid. Begitu sebaiknya. Tapi umpama nggak memungkinkan nih, kayak orang-orang perempuan umpama nih, orang-orang perempuan nggak mungkin pergi ke masjid buat sholat Id, ya sholat aja di rumah. Tapi nggak usah pakai khotib, jangan pakai khutbah, sampai yang dengerin. Khutbah yang dengerin dia juga. Yang repotnya kan begitu. Ya sholatnya sendiri udah nggak usah pakai khutbah. Nah kalau sholat gerhana begitu juga. Waduh, nggak memungkinkan nih ke masjid. Kenapa? Udah mulai. Saya belum siap-siap. Udah sholatnya di rumah. Sholat sunnatal kusuf kalau matahari ya. Rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Kerjain kayak tadi. Selesai udah. Baca doa. Nggak usah kayak khutbah. Kalau bentar yang bayar siapa? Masa usah ada juga yang bayar. Lu khutbah di rumah. Pada khutbah semua masing-masing di rumah. Ya kan Nabi di masjid lima. Yo, Mungkin gak ada orang, ada juga. Kalau bukan mesti dari yang juga dia kita bayar juga dia. Aslinya jamaah, jadi tidak diwajibkan untuk berjamaah. Kalau memungkinkan memang afdolnya di jamaah di masjid. Kalau nggak memungkinkan ya di rumah. Ya jangan ngandelin kayak begitu. Ya dulu saya waktu umroh tahun berapa itu pernah terjadi gerhana bulan. Pada mau sholat subuh menjelang subuh waktu di Madinah tuh diumumin terjadi gerhana bulan, udah sholat di Masjid Nabawi waktu itu berapa tahun yang lalu saya lupa itu terjadi kayak begitu. Nah itu kita sholat gerhana ya baiknya begitu ya. Jadi 2 kali diri, 2 kali rukuk ya, dan dua-duanya dipanjangkan bacaan-bacaannya. Pada Fatihah surahnya dipanjangin, pada waktu rukuk tasbihnya juga dipanjangkan, artinya dibanyakin jumlahnya. Duna sujudi, tidak pada waktu sujudnya, begitu. Ya, udah selesai cara sholat gerhana kayak begitu dong udah. Usolli sunnatal kusufi raka'ataini makmuman kalau kita jadi makmum. Kalau nggak pakai makmum, ya raka'ataini lillahi. Nah, bisa ya? Enggak, jangan usolli sunnatal kusufi syamsi, nggak usah. Ya kalau nggak kusuf pasti syamsi. Kalau kok pakai khusuf pasti qamar. Usolli sunnatal kusufi raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Salat ya selesai. Salat daripada sholat gerhana di situ. Kenapa karena begini, kayak kemarin tuh kalau khutbah Id kalau khutbah Id itu dianjurkan perbanyak kalimatnya kalimat takbir. Ya, buktinya apa? Di awal dia aja khutbah dengan takbir sampai 9 kali. Pada khutbah pertama, khutbah kedua 7 kali. Ya, ntar diselang di pertengahan khutbah ada mau diselang kalimat takbir lagi, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu banyak yang takbir. Nah, tapi pada waktu nanti udah sholat itu udah sholat istisqa. Oh nanti itu berikutnya, bab berikutnya ya. Nah,
Kalau di dalam sholat sholat gerhana itu banyakin baca tasbih, ya, baca yang banyak tasbih, subhanallah, 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 wa bihamdi, subhanallah, atau banyakin juga kalimat-kalimat istighfar. Sama kayak seperti sholat istisqa. Jadi kayak kalau di sholat id banyakin takbir, pada waktu sholat istisqa atau sholat gerhana itu banyakin istighfar. Astagfirullahaladzim, istighfar aja banyakin, ya, bukan di awalnya aja, nanti di kayak kita nih kan hadirin jamaah sholat id rahimakumullah, Allahu akbar kan begitu tuh. Apa istilahnya? Ganti alinea, kalau tulisan tuh ganti paragraf. Ngerti nggak? Iya. Sekolah kan? Ya. Pindah mau bahasa, kan kita salam dengan kalimat hadirin jamaah yang kami muliakan. Nah, baca takbir pada waktu sholat id, tapi pada waktu sholat gerhana banyak kita istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Boleh tambahin wa atubu ilaih. Hadirin jamaah sholat gerhana yang kami muliakan. Lanjut lagi ceramah khutbahnya apa? Banyak yang begitu. Kenapa demikian? Kok pada waktu id kita dianjurkan? Nggak harus. Nih jamaah, nggak harus. Jangan nanti ada orang sholat id khutbah id nggak pakai takbir, wah alirannya beda tuh. Bukan, itu cuma sebaiknya, afdolnya begitu. Ya, nggak harus orang sholat khutbah id pergantiannya itu harus pakai takbir terus, enggak juga. Kalaupun dia nggak baca juga nggak apa-apa, sah-sah aja. Cuma sebaiknya, afdolnya yang berkenaan, bertepatan karena keadaan itu pada waktu orang gembira, ya, orang dalam keadaan senang. Kenapa? Udah selesai melaksanakan kewajibannya, yaitu puasa sebulan penuh. Makanya kita banyakin takbir, Allahu Akbar di situ. Kenapa pada waktu sholat gerhana dan juga sholat hujan istisqa banyakin istighfar? Karena di situ kita nggak tahu nih, kita kan terjadinya salah satu terjadinya kiamat apa? Gerhana. Terjadinya, kalau istilah pelajaran di fisika dulu ya kita belajar, bertabrakan antara semua planet-planet yang ada di atas itu saling tabrakan, katanya begitu. Tapi wallahualam benar apa enggak? Pelajarannya sih kayak begitu. Apa benar kayak begitu? Ini awal sholat kan? Kalau saya sekolah dulu ya, belajar fisika sih, ya. Kan katanya begitu, di Nawawi sih juga nggak tahu, ya, pelajaran benar apa enggak? Itu kan orang kafir yang bikin, kita nggak tahu juga. Tabrakan itu katanya begitu. Nah ini dikhawatirkan terjadinya ini adalah sebagai ibroh, pelajaran buat kita. Terjadinya ditutup matahari dengan bulan, kita banyak istighfar. Takut itu terjadi kiamat, kita banyak istighfar. Maka di situ. Begitu juga istisqa. Kenapa kita istisqa? Kan bukan tanda-tandanya kiamat. Di situ banyaknya dosa kita kali yang menyebabkan tidak diturunkan hujan. Banyakin istighfar. Begitu maksudnya. Apakah harus? Enggak. Walaupun nanti khotibnya nggak pakai hadirin jamaah sholat gerhana yang kami muliakan, bahwa terjadi gerhana nggak pakai istighfar Muhammadiyah. Bukan, lu kagak ngaji gitu. Yang jangan disalahin orang dulu. Beda pendapat, dikit-dikit beda aliran. Nggak ngaji sih jadinya nyalain orang dulu. Orang kan kalau nggak tahu kebanyakan nyalahin jadinya. Kalau kita ngaji begini, oh dia nggak ngambil sunnahnya, oh dia nggak ngambil afdoliyahnya, dia yang penting rukun-rukunnya aja. Kan bisa seperti itu. Jadi kita menunjukkan bahwa kita ini orang tahu, ada ilmunya, seperti itu kurang lebih, ya. Wa ya'tubu ba'dahuma khutbataini, dan dilaksanakannya khutbah ba'dahuma setelah 2 rakaat, khutbataini, 2 kali khutbah Jumat, sama seperti khutbah Jumat, ya, 2 kali khutbah. Nah di situ dianjurkan
untuk memperbanyak istighfar, taubat kepada Allah. Yang saya bilang tadi itu, astagfirullahaladzim, 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 taubatan nasuha. Boleh baca apa aja lah, ya, berbagai macam dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua, dianjurkan juga pada waktu terjadi gerhana. Ini kalau orang dulu ya disuruh ngapain? Di kolong orang gunting gitu katanya. Betul nggak? Orang lagi hamil, ibu-ibu hamil tuh jangan begini aja nih, lari ke bawah apa namanya nih, meja buat tar anaknya belah begitu katanya. Betul nggak? Ya dulunya begitu. Iya. Dalam Islam apakah begitu dianjurkan? Enggak. Malah sebaiknya kalau terjadi gerhana begitu, lebih baik kita banyakin melakukan amal soleh. Kalau kita bisa zikir, kita zikir. Termasuk salah satunya apa? Banyakin sedekah pada waktu itu. Ya, kenapa? As-shadaqatu tatba'ul bala. Sedekah bisa menolak bala. Nah, di sini tujuannya bukan ngumpet. Ada dua yang bawa peniti, taruh peniti. Ame apa namanya itu? Bang Tanaman herbal. Oh, tanaman herbal. Kalau saya tahu cabe, bawang. Jadi itu peniti dimasukin, kan peniti yang kecil kan yang udah gede tuh. Jadi ditusukin cabe, bawang, taruh di sini buat nolak bala. Ya, bukan itu dalam Islam. Bakre apa tuh? Tanaman juga. Kayak jahe sama Oke, jahe. Bukan bawang, bukan cabe. Kalau bawang cabe bukan apa? nasi goreng. Tahu nasi goreng. Ya, ya Allah itu apa sih orang bilang, kalau orang dulu bilang apa namanya istilahnya apa? Ya penangkal istilahnya apa namanya ada itu. Dalam Islam tuh nggak ada begitu. Baiknya gimana penangkal balanya? Sedekah. Kita keluar bagi-bagi tetangga, saudara yang susah dan sebagainya, bagi sedekah. Untuk apa? Tatba'ul bala itu. Kenapa? Karena dengan sedekah kita bisa menolak daripada musibah dan bala. Apa aja lah kebaikannya? Oh, kita nggak punya harta, nggak punya duit, ya banyakin zikir, banyakin baca Quran, baik apa aja lah. Waktu terjadinya gerhana, bukan malah kita banyak orang kan sekarang ini kan keluar ngeliatin. Kalau nggak berani ngeliat ke langsung matahari, ngeliatin ke air baskom. Apa mau liatin? Ya, mendingan baca Quran, mendingan zikir. Itu yang harusnya ada kayak begitu. Ya, udah salah kaprah, udah salah apa namanya penerapan di dalam kehidupan masyarakat yang akhirnya apa? Mereka lakukan hal-hal yang begitu. Ya, jadi amal baik aja. Termasuk pada waktu nanti tuh salat istisqa begitu juga. Berikutnya, wa yasirru, dan dibaca sir, pelan bacanya. Kayak kita sholat zuhur sama sholat asar. Kapan? Fi kusufi syamsi, pada waktu terjadi gerhana matahari. Kenapa? Karena memang dilaksanakannya pada siang hari. Jadi kayak sholat zuhur sama sholat asar. Jadi imamnya kayak sholat zuhur sama asar, udah makmumnya ya baca masing-masing. Ya, beda dengan sholat id. Kalau sholat id kencang. Tapi kalau yang namanya gerhana matahari dibacanya pelan, semua bacaan. Wayajharu dibaca kencang kayak sholat maghrib sama sholat isya fi khusufil qamari, pada waktu terjadi gerhana bulan. Baru bacanya kencang. Tapi kalau matahari bacanya dipelan-pelankan aja kayak biasa seperti kita sholat zuhur sama sholat asar seperti itu, ya. Itulah hadirin
rangkaian ya. Kalau khutbahnya, aturan dalam khutbahnya sama seperti khutbah Jumat, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya sama seperti itu ya. Khotibnya seperti itu juga, nggak ada masalah. Gampang ya? Insya Allah ya. Artinya mah kalau saya bilang tadi, kalau kita nggak sempat ya sholat aja sendiri ya. Pakai khutbah nggak? Kalau sekarang kan nanti begini, biasanya isi di dalam khutbah gerhana itu biasanya dianjurkan, kita ini nggak ada, dianjurkan oleh para ulama kalau kita sholat gerhana, isinya kebanyakan itu kita mengingat bagaimana kebesaran Allah. Itu kan tanda-tanda kebesaran Allah, ungkap dah tuh bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah ya. Kita kalau kita jadi ditunjuk jadi khotib nanti nih, kalau khotib gerhana, apa yang kita isi nanti, jangan di situ kita bahas tentang tentang kematian, atau ya bisa juga sih, tapi yang lebih cocok kita ungkap tentang masalah bagaimana nih tanda kebesaran Allah, bagaimana kekuasaan Allah, Allah bisa berbuat seperti apa yang dikehendaki oleh Allah, itu yang harus kita bahas ya. Baru itu namanya orang apa istilahnya, menyampaikan sesuatu sesuai dengan keadaan. Apa yang dibutuhkan sekarang ini lagi sholat gerhana, khotib isinya apa dia khutbah, itu yang harus isinya, kan begitu ya. Jangan isinya yang macam-macam ya dan lain-lain sebagainya. Apalagi dibilang wah masalah politik, jangan. Masalah gerhana bahas politik, jangan, nggak pas namanya ya. Itu diantaranya. Politik kalau adil, repot ini nanti ya, keadaan terusin. Itu yang namanya gerhana ya. Pasal satu pasal berikutnya ya, karena memang jadi kalau istilahnya apa ya, kalau orang bicara itu kan yang enak apa yang dibutuhkan oleh audien, oleh pendengar lagi butuh apa nih sekarang. Nah itu yang kita bahas, insya Allah jadi sesuatu yang manfaat begitu. Pasal satu pasal berikutnya aja kita baca lagi. Wasolatul istisqai. Nah ini namanya sholat istisqa, sholat minta hujan ya. Jangan kayak orang mana-mana minta hujan dengan cara apa ya, sajian-sajian taruhin semua di luar, bukan kayak begitu ya. Dalam Islam ada aturannya. Karena yang namanya hujan tidak hujan itu karena ketentuan dari Allah, bukan karena manusia dan lain sebagainya ya. Kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir itu nanti ada ya, awalnya bagaimana terjadinya hujan, bagaimana itu ada dalam kitab tafsir. Hukumnya bagaimana? Masnunatun, disunahkan. Hukumnya sunah juga ya, sebagaimana sunahnya daripada sholat yang lainnya ya. Baik itu ya yang dikatakan sholat istisqa sunnah, baik orang yang lagi ada di rumah atau orang yang lagi berpergian. Kita lagi musafir, umpama di sono di tempat kita pergi ada dilaksanakannya sholat istisqa, ikut sholat. Nggak harus kita lagi di rumah aja ya. Kapan minta sholat istisqa? Itu manakala sudah tidak ada air. Kalau orang bilang ini udah musim kemarau yang panjang. Kalau kita sekarang jangan ya, karena banyak hujan soalnya. Kalau minta hujan juga ntar banjir lagi. Nah, hukum imam. Nah, kalau sebaiknya, tapi karena pemerintah kita bukan negara kita juga bukan berdasarkan Islam ya, buktinya Islam aja dimusuhin ya. Dan terus lagi hukum imam. Kalau baik nih pejabat memerintahkan rakyatnya, pertama sebelum dilaksanakannya sholat istisqa, nih caranya begini dulu sebenarnya. Kalau ada pejabat pemerintah memerintahkan rakyatnya, pertama bitaubati, untuk taubat, banyakin suruh taubat, istighfar dan sebagainya. Kalau buat negara Islam, kalau kita kan bukan, jadi kagak ada kayak begitu.
Kalau diperintahkan sama pejabat kayak begini, hukumnya wajib rakyat melaksanakan. Apalagi termasuk apa? Puasa. Biasa itu 3 hari. 3 hari sebelum dilaksanakannya sholat istisqa, puasa dulu. Kalau memang diperintahkan oleh pemerintahnya, hukumnya apa? Wajib. Tapi kalau enggak, ya sunnah. Saya pernah berapa kali tuh sholat istisqa, ya di telepon kita khotib untuk sholat istisqa dan diminta khotibnya, ya pakai puasa dulu enggak? Enggak, udah. Kenapa? Saya bilang karena pemerintah kita nggak nyuruhin, kata gitu. Kalau disuruhin baru wajib. Ya makanya sebutin taubat. Wasadaqati, banyakin sedekah juga tuh. Jadi sebelum sholat istisqa banyakin istighfar, banyakin sedekah. Wal khuruji minal madzalim, keluarkan daripada perbuatan-perbuatan zalim. Artinya apa? Kalau kita pernah zalim sama orang, minta maaf. Kalau kita pernah ambil hak orang lain, balikin. Kalau pernah kita ngejelekin orang, minta maaf sama ke orang. Pernah fitnah, jelekin, mencaci maki dan lain sebagainya, datengin ke orang, kita minta maaf. Ya, harusnya begitu. Ini malah dicaci maki terus-terusan, salah kata, cari-cari kesalahannya. Ya, nggak boleh kayak begitu. Nah, itu harus al-khuruj minal madzalim, harus minta maaf. Emang kenapa? Karena mungkin salah satu yang menyebabkan Allah tahan rahmatnya berupa air hujan dengan sebab kezaliman kita, kezaliman manusia. Kan doa al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Dalilnya mengatakan dalam Al-Quran seperti itu. Jadi sebelum sholat istisqa ada aturannya nih. Di aturan kayak gitu tadi itu. Taubat, sedekah. Kalau kita berbuat zalim, balikin kezaliman kita sama orang. Ya, hak. Kalau kita ambil hak orang, harta orang, balikin. Kalau kita pernah caci maki, pernah fitnah, minta maaf. Wa masalihatil a'da'i, berbaikan kepada musuh. Kalau lagi marah-marahan, nggak tegur-teguran, saling buang muka, minta maaf. Ya, masalil a'da, minta maaf kepada mereka semuanya. Jangan malah sholat gerhana tapi masih marah-marah. Nauzubillah. Ya, kebetulan kemarin Sabtu nih, semalam malam Sabtu pada maghrib saya ngajar, saya baca dalam tafsir itu dikatakan salah satu perbuatan yang menjadikan manusia itu fasik. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kita buat menyambung silaturahmi, ya, bukan malah memutuskan silaturahmi. Nah, ini mungkin salah satu yang menyebabkan terjadinya musibah bala gara-gara itu orang yang memutuskan silaturahmi. Nanti di kitab yang satu tuh kita belum ketemu, belum sampai pembahasannya. Nanti kitab yang satu itu baru bagaimana azab Allah yang paling cepat yang akan Allah berikan kepada orang yang suka memutuskan silaturahmi. Bukan hanya di akhirat, di dunia langsung Allah balas orang yang suka memutusin silaturahmi. Makanya itu Pak, kita ngaji begini nih, malam minggu kita ngaji kayak begini. Ini selain kita dapat ilmu, dapat pahala silaturahmi. Amin. Betul apa enggak? Betul. Lah iya, sama tetangga, sama saudara, sama teman, kumpul kan ya? Karena orang silaturahmi kalau mau berjumpa, kalau kita bermusuhan di hati kagak nyambung, nggak mau ketemu, ada sebulan, mendingan lewat jauh ke sono daripada lewat sini. Kenapa? Ada musuh gue rupanya di situ, muter ke sono dia. Ya, ngelihat orangnya, jangan kan lihat orang, lihat rumahnya juga, itu namanya orang musuhan. Orang yang memutuskan silaturahmi. Tapi kalau kita ngaji begini, kan alhamdulillah di silaturahmi kita. Ada nggak tetangga? Ada. Ada nggak saudara? Ada nggak kawan? Pun. Ya kan? Namanya silaturahmi. Ini manfaat kita ngaji. Nah kalau kita silaturahmi datang ke rumah orang kan repot. Kita jeruk 2 kilo, masa datang ke menteng. Ya. Kalau sini kan cuma modal juga kagak. Nggak modal ya? Kagak, nggak modal apa udah. Nggak modal kagak sampai pulang nih. Boro-boro makanan, air di kagak, saya demi. Itu ada ini, ya. Nah ini manfaat. Nah, salah satunya sebelum pelaksanaan sholat istisqa berbaikan, wa masalihatil a'da, memperbaiki daripada permusuhan. Terus wasiyami salasati ayyam.
Nanti terakhir baru puasa 3 hari. Hukumnya apa tuh kalau puasa demikian? Kalau diperintahkan oleh pejabat maka jadi wajib. Wajib puasanya. Kalau diperintahkan. Kalau enggak, ya. Kalau kata pemerintah kita bilang ini udah darurat nasional atau apa istilahnya? Paceklik tuh. Masa banyaknya nggak turunnya hujan, di mana-mana terjadi kekeringan, ini udah termasuk musibah nasional. Sebagaimana musibah yang ada di sekarang, virus yang ada, COVID yang ada, ini musibah nasional. Makanya pemerintah begitu kuatnya melakukan itu. Nah, kalau terjadi kayak tidak turun hujan, kemarau, kalau pemerintah bilang kita puasa besok, ya, dari presiden pemerintah kan begitu. Nah, semua rakyatnya yang muslim wajib puasa. Berapa hari? 3 hari. Hari ini, lusa, besok, lusa. Hari keempat, baru datu. Tsumma yakhruju bihim fil yaumir rabi'. Kemudian baru dia keluar hari yang keempat. Ngapain? Buat laksanain sholat istisqa. Begitu caranya. Jangan langsung sholat istisqa aja. Kerjain dulu hal-hal yang kayak begitu. Ya. Kenapa? Karena itu baru dilaksanakannya. Kan orang kita sih banyak enggak. Saya pernah laksanain sholat istisqa nggak begitu. Kenapa? Karena memang dari pemerintah nggak ada inisiatif hal yang itu. Tahu berapa tuh? Yang kemarau panjang banget itu ya, lama banget gitu. Kemana-kemana di banyak orang udah pada kekeringan. Nah, itu boleh itu kita laksanakan daripada sholat istisqa. Caranya kayak begitu sebelumnya. Ya, di hari keempat yakhruju bihim fil yaumir rabi', maka kemudian dia keluar mereka ke semua fil yaumir rabi' pada hari yang keempat. Pertama, fi thiyabin badlatin, dengan pakaian yang paling jelek. Beda dengan sholat Id, pakai baju yang paling cakep. Tapi sholat istisqa pakai baju yang jelek. Kalau bisa sobek-sobekin dulu. Ya, sobekin tambel-tambelin. Kan pada lagi gitu. Celana jelek cakep-cakep disobek-sobekin. Ya, pakai kayak begitu tuh. Jangan pakai sekarang-sekarang ini, ntar musim kemarau, udah masuk hujan, pakai pepis yang sobek, baju yang bolong. Ya, bolong-bolong, pakai tuh. Tapi jangan dibuang begitu sekarang. Wastika natin bawa orang. Nanti kita lanjut lihat apa aja. Kita sini aja. Sumaya berdunia yaumir rabi. Biar enak berdunia. Ya, itu hadirin beberapa aturan di dalam kita melaksanakan sholat istisqa. Cukup ya? Jauh ada manfaat. Bawah. Mari kita tutup dengan baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ya senantiasa Allah berikan kita maghfirahnya, rahmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga keluarga kita ya dijauhkan daripada musibah, bala, penyakit, virus yang ada. Mudah-mudahan dijauh dari kita semua. Ya, keluarga kita, jamaah kita yang dalam keadaan kurang sehat, diangkat penyakitnya, disehatin badannya. Orang-orang tua kita, guru-guru kita, wabil khusus orang-orang yang berjasa dalam Masjid An-Nurul Hikmah yang telah meninggal dunia, dijadikan kubur mereka Allah min riyadil jannah. Bihadiniya wa ila hadratin Nabil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil